saya akan menjelaskan simulasi kinerja CPU dan memori, atau simulasi kinerja CPU yang laptop saya miliki. Seperti yang pertama, menghitung jumlah instruksi yang dapat diproses CPU dalam 1 detik untuk beban kerja 80%. Yang kedua, desain hierarki memori sistem dengan menjelaskan fungsi masing-masing level. Pertama, saya akan menjelaskan apa itu CPU. CPU atau unit pemproses pusat adalah komponen perangkat keras yang merupakan unit komputasi inti dari sebuah server. Server dan perangkat pintar lainnya mengubah data menjadi sinyal digital dan melakukan operasi matematika. CPU adalah komponen utama yang memproses sinyal dan memungkinkan komputasi. CPU bertindak sebagai otak dari perangkat komputasi apapun. CPU mengambil instruksi dari memori, melakukan tugas yang diperlukan, dan mengirim output kembali ke memori. CPU menangani semua jenis tugas komputasi yang diperlukan agar sistem operasi dan aplikasi dapat berjalan. Dengan jenis Intel Core TM156300 CPU 2.40 GHz. Dan memiliki memori atau RAM 8 GB. Storage yang dimiliki SSD NTFS 238,46 GB. Cache yang dimiliki laptop saya L1 adalah 128 KB. Cache L2 512 KB, L3 3 MB. Untuk menghitung jumlah instruksi yang dapat diproses CPU saya dalam 1 detik untuk beban kerja 80% adalah dengan cara menentukan clock speed. Kalian bisa mengeceknya di Task Manager. Untuk laptop saya, clock speednya 2,4 GHz. Setelah itu, menentukan instruction per clock atau IPC. Karena laptop saya Intel Core 5, IPC-nya sekitar 1,3 sampai 1,4. Ketika IPC telah ditentukan, langkah selanjutnya menentukan IPS atau instruction per second pada beban kerja 100%. Untuk menentukan IPS, kita harus mengalihkan frekuensi dengan IPC. Dan saya mendapatkan nilai 3.360 instruksi per detik. Langkah selanjutnya menentukan IPS dengan beban kerja 80%. Nilai IPS sebelumnya yang kita dapatkan kita kali dengan 0,8. Saya mendapatkan hasil sekitar 2.688. Jadi dapat disimpulkan bahwa CPU laptop saya dapat memproses sekitar 2.688 instruksi per detik dengan beban kerja 80%. Dan yang kedua, desain hierarki memori sistem dengan menjelaskan fungsi masing-masing level. Hierarki memori adalah pengelompokan komponen penyimpanan komputer berdasarkan kecepatan, kapasitas, kompleksitas, kinerja, dan teknologi. Yang digunakan hierarki memori dibagi menjadi 2 jenis, yaitu memori internal dan memori eksternal. Pertama, memori internal atau memori yang dapat diakses langsung oleh prosesor, yaitu register, memori utama, dan cache. Kedua, memori eksternal, memori yang diakses oleh prosesor melalui modul input atau output, yaitu penyimpanan sekunder atau HDD, SSD, dan penyimpanan tersier atau cakram magnetik, pita magnetik, dan cakram optik. Dalam hierarki memori yang lebih kecil, lebih mahal, dan lebih cepat diletakkan pada urutan teratas. Dan saya akan menjelaskan memori internal terlebih dahulu, yaitu register. Register adalah desain hierarki tertinggi atau yang pertama dengan lokasi penyimpanan memori kecil
berkecepatan tinggi di dalam CPU, tempat penyimpanan data yang sedang dikerjakan CPU, penyimpanan instruksi program yang sebelum dijalankan, dan menyimpan hasil sementara dari perhitungan. Selain register, juga ada yang namanya cache memory, berfungsi sebagai buffer antara prosesor dan memori utama, sehingga prosesor tidak perlu mengakses memori utama setiap kali membutuhkan data. Cache L1, L2, dan L3 adalah jenis cache memori yang berfungsi untuk menyimpan data yang sering diakses oleh prosesor. Cache L1 adalah cache terkecil dan tercepat yang terletak di dalam prosesor. Cache L1 menyimpan data yang paling sering diakses oleh prosesor. Cache L1 laptop saya adalah 120 KB. Cache L2 lebih besar daripada cache L1, tetapi kecepatan aksesnya lebih rendah. Cache L2 menyimpan data yang kurang sering diakses daripada cache L2. Cache L2 laptop saya sekitar 512 KB. Cache L3 adalah cache terbesar dan paling lambat, yang terletak jauh dari prosesor. Cache L3 menyimpan data yang jarang diakses oleh prosesor. Cache L3 laptop saya sekitar 3 MB. Ketiga, setelah cache, ada yang namanya RAM. RAM merupakan perangkat keras yang biasanya terdapat pada komputer, laptop, dan smartphone. RAM menyimpan data yang dibutuhkan oleh komputer untuk menjalankan aplikasi, software, dan sistem operasi yang bersifat fluktuatif, yang berarti data ini hanya ada selama komputer menyala. Dan laptop saya memiliki RAM 8 GB. Setelah penjelasan dari internal memory, juga terdapat external memory yang berisi storage. Storage adalah penyimpanan, mengelola, dan mengakses data atau file dalam jangka waktu pendek maupun panjang. Storage merupakan komponen penting dalam teknologi informasi yang memungkinkan pengguna untuk manipulasi data sesuai kebutuhan. Beberapa fungsi storage diantaranya menjaga keamanan data, menyediakan penyimpanan cadangan, dan memulihkan data, membantu analisis, dan membantu melancarkan operasi, mendukung inovasi teknologi. Itulah video saya tentang menjelaskan simulasi kinerja CPU dan memori.